dilengkapi. Kemarin tuh Pak, kekurangannya apa aja Pak? Nggak tahu. Dokumennya udah masuk atau belum? Kemarin sudah masuk. Apa nggak dibawa lagi? Sudah lengkapin semuanya. Karena info dari Pak Jali tadi, mereka datang untuk minta formation ormas. Saya udah bilang, Pak udah ngasih beginian. Kata beliau sudah. Cuma ini saya kasih lagi kalau memang belum. Jelas persyaratan yang masih dilengkapi. Ya. Surat permohonan ya, supaya diterbitkan surat keterangan melapor atau SKM tadi, dan fotokopi akte, terus program kerjanya, surat keterangan domisili dari kelurahan, fotokopi NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa atau konflik internal, dan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Jadi dalam setiap tahun itu ormas tadi wajib melaporkan apa saja aktivitas dan operasional yang dilakukan selama kegiatannya gitu lah Pak ya. Kegiatan kemarin. Ini persyaratannya sih. Nah, lampiran pendukungnya, formation ormas, terus fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Selanjutnya SK Kumham kemarin yang kemarin sudah dikasih itu. Ya sudah. Terus SK pengurus yang menetapkan pengurus Balikpapan. Jadi misalnya orang Bapak punya cabang nggak, punya struktur nggak di provinsi misalnya. Kalau punya, kita minta salinan SK yang di provinsi. Kalau misalnya belum punya Pak? Kalau ormas ini dibuat dia hanya untuk Balikpapan. Iya. Tidak ada tempat lain. Di Balikpapan aja. Hanya Balikpapan saja. Ya berarti hanya SK yang ada di Balikpapan saja. Namanya apa sih Mas? Persaudaraan Nelayan Tradisional Balikpapan. Oh, berarti lingkup Balikpapan saja. Iya. Ya seperti itu. Jadi hanya SK di Balikpapan saja. Iya. Dia udah terdaftar kan secara memiliki badan hukum Ya, kan sudah di Kemenkumham. Nah, dia melaporkan sekarang untuk kegiatan operasionalnya di domisilinya. Jadi SK ini bisa kita abaikan. Selanjutnya fotokopi KTP maaf, Ya. Ketua Sekretaris Bendahara, formulir isian data ada di sini, biodata untuk pengurus. Di sini ada Pak. Ada. Ini pernyataan. Dan ini biodata pengurus, ketua, sekretaris bendahara, mohon digandakan lagi. Jadi sekretaris 1, bendahara 1. Oh ini di copy lagi Pak? Kopi lagi. Oh ya jadi 3 ya? Ini buat ketua, yang sebelahnya lagi buat sekretaris, sebelahnya lagi buat bendahara. Jadi personal. Biodatanya. Selanjutnya, surat pernyataan tidak berafiliasi dan kelembagaan politik. Logikanya Harus ada melampirkan juga Pak ya, pas foto ya? ya pas foto ukuran ini 4x6 4x6 ya? Masing-masing 2 lembar. 2 lembar. Si Pak Ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing 2 lembar ukuran 4x6. Bisa dikelipkan di biodata masing-masingnya. Dan atau di balik fotonya ditulis nama beliau siapa. Iya. Nggak tertukar. Ya. Seperti itu. Pengalaman kadang KTP yang kirim ke kami juga gambarnya kurang Jelas. Jadi yang mana nih ketuanya nih gitu. Kalau untuk surat pernyataan yang tadi bisa digabung seperti pernyataan tidak dalam sengketa atau konflik internal, terus pernyataan tidak berafiliasi, dan pernyataan-pernyataan lainnya dalam satu dokumen pernyataan. Mengapa? Karena secara autentik ormas yang bersangkutan tadi sudah terdaftar secara hukum di Kemenkumham. Iya. Beda yang belum memiliki badan hukum. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang sudah berbadan hukum seperti punya ini, boleh membuat satu pernyataan yang berisi tentang semua-semuanya digabung. Jadi dijadikan satu. Iya boleh, dan bermaterai pastinya ya. Iya. Nah, ketua dan sekretaris tadi. Terus yang ini tidak perlu, karena tidak menggabungkan tentang keagamaan yang nggak ada.
Oh itu nggak perlu diisi. Nggak perlu dilampirkan Ya ya. Ya. dokumennya. Ya, surat pernyataan kesediaan persetujuan dari pejabat negara, misal nama dari salah satu pejabat Balikpapan, contoh Pak Rizal Effendi atau Pak Rahmat Masud, kita memasukkan nama beliau dalam struktur kita, misalnya pembina, penasehat, atau ketua sekalipun, beliau harus membuat surat pernyataan. Oh harus ada surat pernyataan. Ya, bahwasanya memang beliau Mengetahui. ikut dalam struktur di ormas ini. Namun jika tidak ada atau hanya jabatan saja, tidak apa-apa. Tidak perlu surat pernyataan tadi. Oh berarti ini Bisa jadi pembinanya kan kepala dinas ini peternakan yang dari sisi ininya gitu kan dari perikanan. yang dari sisi pembinaan dari teman-teman di teknis lapangan gitu kan. Dia masuk dalam bagian tersebut. Tapi kan kita hanya menjual sebuah jabatan gitu. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan jika ada konsolidasi tentang perikanan pasti akan mengundang kita kan. Nah, kalau jabatan saya tidak masalah, tapi kalau nama beliau atau pejabat daerah gitu kan ya, wajib beliau membuat pernyataan yang sesuai dengan redaksi di sini. Nah, terus untuk fotokopi kantor sekretariatnya, mohon maaf, fotokopi keabsahan kantor sekretariat yang maksudnya kalau misalnya kita nyewa nih, Ya. cukup berita acara nyewanya aja atau kontrak yang antara kedua belah pihak tuh, ormas ketua dengan pemilik gedung, Pemilik rumah. dan atau jika memang tempat sekretariat kita tuh yang memiliki adalah salah satu pengurus atau ketua sekalipun yang bisa dikatakan menggunakan tempat untuk kegiatan sekretariatnya, cukup melampirkan seperti sertifikat rumahnya sertifikatnya aja gitu, dokumen-dokumen seperti itu. Namun kalau cuma nyewa kontrak, ini aja surat perjanjian kontraknya saja. Kita pas foto sekretariat tampak dari depan dan dari samping yang di dalam fotonya memuat nama sekretariat kita. Iya. Ada seperti itu. Kita sebutkan ukuran kartu pos, karena memang ya idealnya kartu pos lagi. Bukan kartu pos gitu aja, itu ukuran B. Kurang lebih 10 R gitu Pak ya. Ya enggak kegedean sebuah 4 R kali. 4 R. Ya. Sebab mengapa sih kok lampirnya sedemikian? Karena kita udah mengacu dengan peraturan menteri terbaru tentang pembinaan dan pengawasan ormas. Iya. Jadi dokumen-dokumen yang lampir ini mutlak kita harus miliki. Tujuannya untuk menginventarisir data-data teman-teman organisasi yang ada di Balikpapan, supaya kita dengan mudah mengkompilasi bidang-bidang mereka, di mana saat nanti akan ada perumusan kebijakan tentang keputusan pemimpinan daerah yang harus melibatkan dan bermitra kepada teman-teman tadi, kita dengan mudah memiliki profilnya untuk disampaikan ke pimpinan. Dan inventarisir data teman-teman pun juga yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Bahwasanya kita melakukan sebuah momentum atau seremoni kegiatan yang ini, masyarakat tahu memang benar ormas tadi itu udah memiliki badan hukum, daftar di Kemenpol. Tujuannya itu sih. Iya. Berarti ini tinggal difotokopi jadi 3 rangkap. Yang biodata tadi. Enggak 3 rangkap enggak semuanya Pak ini. Enggak, kalau yang ini kan untuk biodata pengurus saja nih. Ketua, sekretaris bendahara. Kopinya rangkap 3 kan ya buat ketiga orang tadi. Terus kalau ini kan form daftar lapangan, diisi saja yang ormasnya di sini. Nanti biar kami ke lapangan, karena kan kami ke lapangannya sifatnya insidental, mendadak biasanya sesuai agenda yang harus kita datangin mana saja gitu. Nah, nanti dari Kemenpol nanti ke sana Pak ya. Ada nanti kita monitor. Kadang teman-teman dari lapangan kan, Ya. kita titipin, tolong dong ke lapangan liatin ini gitu kan.
Oh iya bener gitu. Kalau ini format pernyataan, terus selanjutnya yang Jadi yang 2 lembarnya aja Pak yang difotokopi. iya ini Tiga untuk lembar. profil pengurus. Gua sekretaris Yang bendahara. 2 ini Pak ya. Diklipkan nanti sama Iya. foto beliau. Dan yang ini surat pernyataannya redaksi seperti ini bisa digabung jika memang sudah memiliki kumham, kita bisa menggabung dari pernyataan sudah berafiliasi dengan parpol, lambang, logo, bendera tidak duplikasi dengan ormas lain seperti itu. Ada redaksi yang bisa diadopsi di sini aja. Nah, terakhir form isian data ormas bisa dibaca dan dipelajari dulu apa saja kuesioner-kuesionernya, tinggal di ini aja dituangkan dalam sini. Kalau orang saya lebih diketik ulang aja supaya mudah kan ngesetnya, kalau ada JPEG-JPEG-nya, gambar-gambar di sini. Oh ya nanti diketik ulang aja. Sebaiknya diketik ulang supaya rapi ya. Jadi itu aja Pak ya. Ya, kalau ini kelengkapannya ini juga bisa jadi lampiran. Kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oh kan isi buku tamu dulu Pak buat Oh iya. dokumentasi koordinasi nomor 85.